Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis struktur kebahasaan teks negosiasi. Langsung saja perhatikan penjelasannya melalui slide berikut ini. Yang pertama itu menggunakan bahasa persuasif. Nah, apa itu bahasa persuasif? Bahasa persuasif itu merupakan bahasa di mana digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Nah, contohnya, bagus itu Mi, sangat pantas baju itu untuk dipakai ke acara formal ataupun non formal. Itulah contoh dari bahasa persuasif. Nah, yang intinya bahasa persuasif itu merupakan bahasa yang di dalamnya itu adalah unsur membujuk ataupun menarik perhatian. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan kalimat deklaratif. Nah, apa itu kalimat deklaratif? Nah, yaitu suatu kalimat di mana disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Nah, intinya kalimat deklaratif itu merupakan kalimat yang berisikan pernyataan. Nah, yang tujuannya yaitu memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan bahasa sopan. Nah, ini bahasa sopan ini pasti kalian sudah pahami bagaimana yang dimaksud dengan bahasa sopan, yaitu di samping mempunyai kalimat tersendiri, di dalam teks ini menggunakan bahasa yang sopan antara kedua belah pihak, di mana hal ini agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang akan disepakati. Nah, bahasa yang ketiga ini bahasa yang sopan. Nah, tujuannya itu adalah agar terjalinnya komunikasi antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua untuk mencari kesepakatan. Jadi harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang berikutnya itu adalah menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi itu merupakan kata penghubung. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Nah, contoh kata penghubung yang ada dalam teks negosiasi itu adalah kalau, begitu, meskipun, walaupun, nah, dan masih banyak lain. Kalian pasti sudah memahami contoh-contoh dari konjungsi. Yaitu kalau dikatakan dia konjungsi itu merupakan kata penghubung. Berikutnya itu adalah kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Yaitu suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Nah, jelas maksudnya agar mudah dipahami, baik si pendengar atau si pembaca. Sedangkan tepat maksudnya dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kemudian, yang berikutnya itu berisi pasangan tuturan. Nah, sambil juga kalian perhatikan di buku kita sudah ada halaman 168. Nah, tuturan yang dimaksud itu adalah sebuah kalimat di mana diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan dalam teks negosiasi. Nah, bisa kalian lihat itu di buku halaman 168 yang paling bagian atas. Nah, berikut adalah contoh-contoh pasangan tuturan. Yang pertama mengucapkan salam. Nah, balasannya berarti membalas salam. Yang kedua bertanya. Nah, balasannya menjawab ataupun tidak menjawab. Yang ketiga meminta tolong. Nah, balasannya itu memenuhi atau menolak permintaan. Yang keempat meminta. Nah, balasannya itu memenuhi atau menolak permintaan. Yang kelima, menawarkan. Nah, balasannya itu menerima atau menolak tawaran. Dan yang terakhir, mengusulkan. Nah, balasannya itu adalah menerima atau menolak usulan. Itu adalah contoh-contoh pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Nah, yang ketujuh itu adalah bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Tadi sudah dikatakan bahwa ada contoh-contoh pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Nah, maksudnya di sini adalah di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya, baik secara langsung ataupun tidak. Contohnya, saat Anda belanja, Anda memerintah, meminta tolong umumnya dilakukan oleh pembeli, mengambilkan baju yang Anda inginkan tersebut. Lalu si pihak satunya akan memenuhi perintah tersebut, umumnya dilakukan oleh penjual. Itu adalah salah satu contoh bersifat memerintah dan memenuhi perintah.
Sudah ada juga contohnya di sini. Yang kedelapan itu menggunakan pronomina. Nah, pronomina itu sama dengan kata ganti. Nah, yaitu merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina ataupun kata benda maupun prasa nomina. Nah, yaitu apa? Seperti contohnya saya, kami, ataupun Anda. Itu adalah contoh-contoh kata-kata yang menggunakan kata ganti ataupun pronomina. Nah, kesembilan itu adalah kalimat langsung. Nah, selain menggunakan kalimat yang efektif, kalimat langsung juga digunakan dalam teks negosiasi. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat di mana menirukan ucapan ataupun utaraan orang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pola penyajian dari teks negosiasi. Di antaranya salah satunya itu adalah pola dialog. Nah, tentunya kalau dia menggunakan pola dialog pastinya menggunakan kalimat langsung. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. 10. Menggunakan kalimat pernyataan. Nah, maksudnya di sini menggunakan sebuah kalimat pernyataan adanya kesepakatan atau tidak. Nah, unsur terakhir dari teks negosiasi itu adalah mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan siapa? Yaitu pihak pertama dan yang kedua. Nah, kesepakatan ini menggunakan kalimat yang pernyataan. Itulah yang menggunakan kalimat pernyataan. Nah, kemudian yang ke-11 itu adalah menggunakan kalimat kontras. Nah, yang terakhir ialah kalimat kontras, artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Itulah yang ke-11 unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, kerjakan tugas yang saya berikan, dan sampai jumpa di materi kita berikutnya, yaitu minggu depan kita sudah memasuki bab 6, yaitu temanya berdebat dengan indah. Persiapkan diri kalian masing-masing. Selamat